kalian biar kalian itu paham apa itu bimbingan dan counseling. Karena selama ini bimbingan dan counseling itu dianggap sebagai polisi sekolah, ya kan? Tapi kita harus berubah konsep itu. Nah, sebelum itu kita memberikan layanan materi. Mari kita berdoa untuk agama kalian masing-masing. Berdoa di persilakan. Selesai? Oke. Masih semangat? Masih. Meskipun ini jam terakhir? Ya, masih. Semangat ya. Oke, gantikan dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sesuai dengan layanan hari ini, ya, saya mau membawakan materi bimbingan klasikal dengan tema layanan semangat pergi sekolah dengan mengucapkan kata terakhir semangat pagi, ya. Dan paling terakhir adalah semangat, tetap semangat. Meskipun jam terakhir tetap semangat ya. Jangan sampai loyo. Ya. Orang yang belajar itu pasti memiliki semangat. Ya, semangat dari awal dari rumah, ya, turun ke sekolah hingga pulang lagi ke rumah. Sesuai dengan temanya semangat pergi sekolah. Ya. Nah, kenapa saya mengambil materi ini? Setelah saya melihat latar belakang materi layanan bimbingan klasikal saya semangat pergi sekolah, latar belakangnya adalah kalian atau orang ke sekolah ini masih ada yang memiliki masalah tentang kedisiplinan. Salah satunya ialah ketertiban atau tidak disiplin waktu. Contohnya, ya, terlambat datang ke sekolah. Kita punya aturan di sini, ya, masuk sekolah jam 7 pas, jam 7 pas sudah di sekolah ya. Ya, jam 7 pas sudah di sekolah, ya, sudah melaksanakan yang namanya apel pagi sebelum pembelajaran. Ya, sebelum pembelajaran jam 7 pas kita sudah melaksanakan apel pagi sampai jam 7.15. Setelah itu baru melaksanakan pembelajaran. Berarti kalian turun sekolah sebelum jam 7. Ya. Tapi nyatanya memang betul. Ada yang lewat dari jam 7. Apalagi ada yang bilang jam 8. Berarti kan terlambat. Itu yang harus kalian ubah sebetulnya. Ya. Jangan sampai yang awalnya terlambat, perutnya semangat, biar bisa mengubah diri kalian untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Ya. Di sini punya semangat nggak? Kalau gitu kita coba deh bagi kelompok dulu. Bagi kelompok, satu kelompok itu isinya berapa nih? 22 ya. Ada yang 6, ada yang 5. Mungkin yang 2 kelompok itu 6 orang, yang 2 kelompoknya 5 orang. Bisa kan? Oke, kalau gitu bagi dulu kelompoknya sekarang. Kalau misalnya sudah ada kelompoknya silakan menempati kelompoknya masing-masing.
perhatikan ya. Kalian punya waktu ya. Punya waktu selama 3 menit ya. Kalau diperhatikan setiap kelompoknya. Kalian punya waktu 3 menit untuk mendiskusikan bagaimana sih kalian itu memiliki semangat pergi ke sekolah. Ya. Menimbulkan rasa semangat pergi ke sekolah. Ya. Jelas? Pertanyaannya adalah bagaimana kalian itu bisa memiliki semangat pergi sekolah. Waktu kalian 3 menit bisa dikerjakan dari sekarang. Silakan. Semangat pagi, tetap semangat, jangan tetap menyerah, tetap kuat. Ada ide biar dapat uang jajan. Biar dapat uang jajan. Biar dapat uang jajan. Iya, dapat uang jajan. Iya, biar dapat uang jajan. Biar dapat uang jajan. Sudah? Langsung biar dapat uang jajan. Sampai sana terus. Sudah itu ya. Sana. Biar dapat uang jajan toh. Ilmu supaya Kena aku sama Kena aku. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Coba. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, ya, saya minta perwakilan 1 orang dari setiap kelompoknya untuk menjelaskan dari apa yang kalian tulis, yang kalian diskusikan pada kelompok kalian. Oke. Mungkin kita mulai dari kelompok 4 dulu deh. Siapa yang perwakilan? Kalau didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang kita bahas dalam semangat pagi di sekolah. Itu ada beberapa unsuran seperti memiliki motivasi yang tinggi agar kita tidak
tidak bermalas-malasan. Ya. Oke. Yang kedua, tidur lebih awal. Terus? Agar keesokan harinya kita tidak mengantuk saat jam pelajaran dimulai. Yang fresh gitu ya. Iya. Oke. Yang ketiga, bangun pagi. Kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti mandi, sholat, semacam itu. Oke, berarti memiliki nilai ini ya, religius ya. Bagi yang muslim, ya, bagi yang muslim, Salat subuh. ya pasti melakukan atau melaksanakan yang namanya sholat subuh, itu wajib. Oke. Yang keempat, pasti kita akan mendapat uang jajan kalau mau ke sekolah kan, jadi kita semangat. Itu salah satunya ya, dapat uang jajan biasanya. Terus Yang kelima, pergi ke sekolah dengan niat dan tujuan untuk menimbulkan ilmu dan ya, untuk mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan ilmu, ya, di sekolah dan juga memiliki teman, ya. Oke, boleh itu aja. ada lagi Pak. Apa? Supaya bisa bertemu dengan teman-teman. Pasti kita semangat kalau bertemu dengan teman-teman. Oke, berarti punya kerabatan, ya, ya, punya kerabatan atau punya teman. Oke, itu lagi. Itu aja. Silakan duduk. Sekarang di kelompok 2 deh. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ada Seperti di kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 1. Terus? Ketiga, kita dapat bertemu dengan orang yang kita sukai Oke. dan kesimpulannya sih mempunyai tujuan yang jelas ke sekolah. Kita ke sekolah tentu mempunyai tujuan yaitu belajar atau menuntut ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, sekarang boleh duduk masing-masing ya. Kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Bagaimana mendengar? Setelah kita mendengar dari paparan kelompok dan setelah saya bagikan, pada intinya mencari ya, mencari uang saku. Ya, nah, kalau nggak sanggup nggak semangat sekolahnya. Bedmood, apalagi sangunya cuma 5.000, ya kan? Sementara misalnya nasi kuning harganya 10.000, nggak cukup kan? Misalnya, nah, yang jelas yang ketiga pasti memiliki namanya motivasi, tujuan. Tujuan kalian ke sekolah adalah untuk mencari ilmu. Oke, ini semangat mau pergi sekolah, ya. Semangat pagi akan menjadi penentu bagaimana suatu hari akan berlalu. Jadi kalian itu pasti memiliki yang namanya momen selama di sekolah dalam satu hari. Ya, kalau itu momen tentang pengalaman, ya, pengalaman bagaimana kalian itu bisa berinteraksi dengan gurunya, ya. Nah, itu juga seperti tadi kalian mendapatkan ilmu, ya kan? Acara pramuka tadi, ya, tentang bagaimana kalian menggunakan alat pemadam kebakaran. Seperti tadi ya kan? Ya. Jadi kalian mempunyai yang namanya momen yang akan berlalu setiap harinya. Ya, yang bisa menimbulkan kalian itu punya motivasi untuk semangat pergi ke sekolah. Terus suasana hati. Nah, yang tadi saya bilang, betul kalau misalnya waktunya sedikit, ya kan? Karena berpengaruh pada mood kalian juga. Dan suasana hati mood sangat berpengaruh kepada siswa ketika melayani rutinitas pada pagi hari, terutama pada saat pergi ke sekolah. Ya,
Siswa ketika melakukan rutinitas, jadi rutinitas pada saat kalian bangun tidur, proses untuk berangkat pergi ke sekolah. Dan kalau bisa, ya, jangan sampai terlambat datang ke sekolah. Karena kita punya aturan, dimana aturan itu harus kita patuhi. Kalau misalnya jam 7, ya harus datangnya jam 7. Ya, seperti itu. Mood kalian juga tidak baik, jangan sampai itu berpengaruh pada semangat kalian ke sekolah. Ya, sambungnya sedikit, ya, nggak dibawain bekal lagi. Wah, lapar ditahan sampai jam 4 sore. Ya, pulang-pulang tahu-tahu siup sampai depan pintu rumah. Nah, kan jangan sampai seperti itu, ya. Ya. Atau bagi kalian yang rumahnya jauh, nah ini, ya. Kalian, di antara kalian ada yang rumahnya jauh? Gimana? Gimana? Ada yang di daerah Teluk Pandan? Daerah Kilo? Lokuan? Ya. Ya. Yang bagi rumahnya jauh-jauh itu harus memiliki yang namanya manajemen waktu. Ya, bagaimana kalian itu harus bisa membagi waktu. Ya. Misalnya malam saya jam 9 harus sudah tidur. Ya. Jam 5 atau setengah 6 sudah bangun. Ya. Sudah rapi-rapi, bersihkan kamar, jangan sholat subuh, mandi dulu deh. Ya, biasanya yang Islam mandi dulu baru sholat subuh. Ya. Kalau misalnya sudah sholat subuh, siapkan buku, sarapan pagi, pamit pada orang tua, Pak, Bu, saya mau pergi ke sekolah. Nah, saliman baru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berangkat dulu. Kayak gitu ya. Harus pintar-pintar manajemen waktu bagi yang rumahnya jauh. Kecuali kalau misalnya rumahnya dekat daerah sini nggak masalah, ya kan? Karena dekat jalan kaki bisa sampai. Bagi yang susah, ya, untuk membagi waktunya, ya, atau susah untuk mengembangkan semangat pergi ke sekolah, ada tipsnya. Ya. Tips untuk menumbuhkan semangat pergi ke sekolah. Seperti tadi, bangun pagi. Ya. Kita yang muslim, ya kan? Ya. Jam 5, jam setengah 5, kadang, ya, apalagi yang bantu orang tuanya kerja, jam 4 sudah bangun, ya kan? Jangan lupa untuk sholat subuh. Bangun, mandi, sholat subuh. Kalau misalnya mau bantu orang tuanya dulu, baru siap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah, belajar. Ya. Malam belajar kan nih? Belajar, Pak. Ya. Belajar apa? Belajar melupakan dia. Belajar melupakan dia. Melupakan siapa? Dia pelajaran. Oh, dia pelajaran. Akhirnya kamu baca. Dia dalam pelajaran yang baru. Masih ada pelajaran enggak? Enggak ada. Benar. Iya. Hah? Ayo. Belajar lagi. Belajar ya. Setiap malam kalau misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya, harus dikerjakan. Atau di sela-sela kalian bangun subuh, setelah sholat subuh, disempatkan untuk belajar. Ya. Mandi. Nah, ya. Namanya anak-anak mau sekolah atau kalian mau sekolah di pagi hari pasti mandi kan? Ya. Ada yang nggak mandi nggak? Kamu nggak mandi, Pak? Saya tanya, ada yang nggak mandi nggak? Usah ini temannya, pakai tangan aja. Siapa yang tadi pagi nggak mandi? Pasti mandi semua kan? Karena kondisi alam Bontang ini panas, ya, otomatis tiap pagi harus
Mandi. Gimana gerahnya kalau nggak mandi? Bau. Bau kan? Terus punya tuh tujuan. Kalian sekolah punya tujuan. Enggak mungkin nggak punya tujuan. Lagi kalian memilih jurusan biologi tambangan. Pasti tujuannya apa? Bekerja di bidang pertambangan. Benar? Iya. Kita SMK loh, dan SMK. Iya. Ya kan? SMK kita sudah punya program kalian. Tujuannya kalau misalnya di geologi pertambangan, yang jelas ke depannya untuk memperdalam ilmu tentang pertambangan. Ya, seperti itu. Jadi kalian sekolah itu gak asal sekolah aja. Kalian punya tujuan. Intinya satu, untuk mencari ilmu. Dan terakhir, ini gebetan atau pacar. Ya, ini biasanya yang wanita-wanitanya ini dia punya pacar. Gak kelihatan ya? Pada umumnya ini juga salah satu punya pacar ini salah satu untuk menjadi faktor untuk kalian semangat untuk sekolah. Meskipun itu beda sekolah atau satu sekolah, ya kan? Yang penting itu kalian itu punya termotivasi, punya semangat. Ya, bangun pagi sudah siap-siap, sudah wangi, dengan menunggu pacarnya yang jam. Itu juga nanti pas pulang, ya kan? Ya, pacarnya masih belajar, sementara si dia sudah menunggu, ya kan? Dengan setianya dia menunggu sampai pulang sekolah. Aduh. Tapi dia menunggu pacar pulang sekolah juga punya semangat, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya masalah kalian punya pacar, tapi jangan sampai lewat batas, ya. Karena tujuan kalian untuk sekolah. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Sudah paham? Paham. Oke. Kalau begitu, kita perkenalkan pagi hari ini. Ya, terima kasih ya, sudah menyimak materi saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.